Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang integral tentu dan integral tak tentu, serta pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Nama saya Anissa Julianti. Nama saya Ade Saskia. Saya Abdullah. Saya Dinda. Saya Devin. Dan presentasi kami akan dimulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu yang biasa disebut indefinite integral. Nah, integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan. Artinya, jika kita memiliki sebuah fungsi turunan, maka integral tak tentu mencari fungsi asal. Nah, atau biasa disebut fungsi primitif, dan fungsi tersebut tidak memiliki batas bawah atau atas, hanya menghasilkan keluarga fungsi. Nah, notasi umumnya itu integral fx dx sama dengan fx tambah c. Nah, saya akan memberitahu rumus-rumusnya. Yang pertama, integral dx sama dengan x tambah c. Yang kedua, integral konstanta fx dx sama dengan konstanta integral fx dx. Nah, rumus ketiga yaitu integral fx plus minus gx dx sama dengan x tambah c. Nah, yang keempat, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 pangkat n tambah 1 c n tidak sama dengan min 1. Nah, yang terakhir, integral a per x dx sama dengan 1 per ln harga mutlak x tambah c. Oke, baik, di sini saya akan bawakan materi yaitu integral tentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas yang digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva dari fungsi fx dalam tertentu a dan b. Notasi umum. Integral batas atas bawah a sampai integral batas atas b. Fx dx sama dengan fb kurang fa. Pengaplikasian integral di berbagai bidang. Yang pertama itu ada fisika, gerak dan kinematika, yaitu menghitung posisi dari kecepatan atau kecepatan dari percepatan usaha atau work dan energi. Itu ada teknik dan industri, rekayasa dan perancangan. Yang pertama menghitung momen inersia dalam struktur bangunan. Yang kedua menghitung gaya tekan atau tegangan dalam material. Yang ketiga menghitung jumlah material yang digunakan. Terus yang ketiga medis dan biologi. Farmakokinetik. Yang pertama perhitungan jumlah total obat dalam darah seiring waktu, laju metabolisme dan penyerapan obat. Terus yang keempat itu ada ekonomi dan keuangan, total keuntungan atau biaya, menghitung total pendapatan biaya atau keuntungan dalam interval waktu atau produksi tertentu, dan digunakan dalam analisis marginal. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus integral di bidang teknik informatika, yaitu menghitung total penggunaan data internet selama bekerja. Masalahnya, kamu kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai 10 pagi selama 2 jam. Selama itu, kamu buka Zoom, kirim email, browsing, dan lain-lain. Kecepatan penggunaan data berubah-ubah setiap jam, dan kamu akan menghitung berapa total data internet yang dipakai selama 2 jam itu. Data yang diketahui, DT sama dengan 100T tambah 50, di mana DT adalah kecepatan pemakaian data dalam MB per jam, sedangkan T adalah waktu dalam jam sejak pukul 8 pagi, jadi T sama dengan 0 berarti jam 8 pagi, dan T sama dengan 2 berarti jam 10 pagi. Total data sama dengan integral batas bawah 0 sampai integral batas atas 2, 100T tambah 50 DT. Pertama-tama kita menggunakan aturan integral dasar. Integral AT plus B dikali DT sama dengan A per 2T pangkat 2 tambah BT plus C. Kita substitusikan nilai. Integral batas bawah 0 sampai integral batas atas 2, 100T plus 50 DT sama dengan 100 per 2 T pangkat 2 plus 50T batas bawah 0 dan batas atas 2. Kenapa? Karena untuk mencari integral kita kan membagi dengan pangkat yang ditambahkan dengan 1, maka 100, 1 tambah 1, 2. Jadi 100 per 2 T pangkat 2 tambah 50 T batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 100 per 2, 50. Kita masukkan masing-masing nilai dari batas tersebut, yaitu 2 dan 0. Maka 50 dikali 2 pangkat 2 tambah 50 kali 2 kurang 50 kali 0 pangkat 2 tambah 50 kali 0 sama dengan 2 dikali 2 kan 4. 2 pangkat 2 adalah 4
sedangkan 50 dikali 4 sama dengan 200. Maka hasilnya 200 tambah 100, 50 kali 2 adalah 100, dikurang 0 sama dengan 300 MB. Maka jumlah penggunaan data internet selama bekerja adalah 300 MB. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus di dalam sebuah kantor atau perkantoran mengenai konsumsi harian lembar kertas. Nah, jadi sebuah kantor administrasi melakukan pencatatan jumlah lembar kertas yang digunakan setiap hari. Setelah dilakukan pengamatan selama beberapa hari, didapat bahwa penggunaan kertas meningkat secara linear seiring meningkatnya aktivitas pegawai. Nah, laju penggunaan kertas atau jumlah kertas per hari dirumuskan dalam fungsi KT sama dengan 20T ditambah 5. Nah, untuk soalnya itu bisa kita tulis menjadi CT sama dengan integral KT DT sama dengan integral 20T tambah 5 DT. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan aturan dasar integral tak tentu, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x per n tambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c. Nah, soal kita tadi kan itu integral 20t ditambah 5 dt. Ini bisa langsung kita integralkan, maka 20 per 1 ditambah 1. Ingat, setiap integral itu pangkatnya kita tambahkan 1. Nah, si t ini kan punya pangkat 1 meski tidak tertulis. Jadi kita tulis 20 per 1 tambah 1. Begitu juga dengan t nya, pangkatnya kita tambah 1. Kemudian integral dari 5 itu kan 5t plus c. Ingat, setiap integral dihilangkan itu kita tambahkan c. Nah, selanjutnya itu kita tinggal tambahkan 20 per 1 tambah 1 itu 2. T nya juga jadinya t pangkat 2 ditambah 5t plus c. Nah, jadi kita dapat CT sama dengan 10t pangkat 2 ditambah 5t plus c. Selanjutnya kita kan ingin tahu berapa total kertas yang sudah kita pakai hingga hari ke T. Nah, hari ke T ini kita misalkan menjadi hari ke 10. Maka tinggal kita ubah setiap variabel T menjadi angka 10. Yaitu jadi C10 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 plus C sama dengan 10 dikali 10 itu sama dengan 100 pangkat 2 ditambah 50, 5 kali 10 kan 50 plus C sama dengan 100 pangkat 2 itu sama dengan 1000 ditambah 50 plus C sama dengan 1050 C. Jadi total kertas yang kita pakai dari awal bulan hingga hari ke-10 adalah 1050 lembar.